Halo guys, bertemu lagi bersama aku Julia Fusia. Nah, kali ini aku buat konten dadakan. Yang jelas aku mau kasih tahu ke kalian bahwa aku ditelepon oleh si penipu. Biasanya kalau aku buat konten tentang penipuan, aku yang biasa memanggil nomor penipuan itu. Nah, seketika aku lagi duduk nyantai di kamar. Alur ceritanya begini guys, aku lagi duduk nyantai di kamar sambil main HP, terus aku ditelepon sama si penipu guys dengan nomor tidak dikenal, dan nomornya itu nomor simpati yang tampilannya seperti ini guys, tampilan kontak dia. Nah, sebelum itu pas aku diteleponnya itu isinya begini guys. Kalau kalian penasaran isi percakapan kami, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Kalian penasaran ya? Stay tune terus ya. Nah, ini rekaman yang aku buat pas ditelepon sama penipu guys. Nah, aku sempat ngerekam suara dia gitu guys. Nah, isi rekamannya begini. Ya, sama. Oke, Mbak, ini Mbak, salam perkenalan dulu dengan saya Gusni, Mbak. Kita langsung dari chat Telegram. Ya. Nah, mau beritahukan pada hari ini ada promo pembagian pulsa Mbak, senilai pulsa 200.000 Mbak ya. Apa Pak? Nah, di sini Mbak kita mengadakan promo pembagian pulsa Mbak ya, senilai pulsa Mbak 200.000 Mbak ya. Iya Pak. Nah, jadi ini kita pembagian pulsa Mbak, ini terpilih nomor sekarang yang 4 angka di belakang ini yang Pak buat Mbak 5532 Mbak. Iya Pak. Oke, baik. Nah, ini Mbak untuk kita kirimkan pulsanya ini untuk kita nomor sekarang atau nomor yang berbeda Mbak? Ini Bapak dari mana ya? Dari CS Telegram Mbak. Kok Bapak tahu dengan nomor saya Pak? Nah, ini nomor Mbak sudah terdaftar di Telegram Mbak atas nama Shirley gitu. Apa Pak? Ini atas nama Shirley. Bukan Pak. Nah, udah terdaftar Mbak untuk nomor Mbak sekarang dari Telegram gitu Mbak. Jadi kita mengimbaukan saja memberitahukan kepada Mbak untuk nomor sekarang telah mendapatkan pulsa voucher 200.000 Mbak. Kita kirimkan nomor sekarang nomor yang berbeda. Alasan kasih pulsa ini dalam rangka apa ya Pak? Ini sama kamu pembelian pulsa dari Telegram gitu. Apa? Dari P2B Mbak. Dalam rangka apa Pak? Dalam rangka mengadakan promosi Mbak dari dalam P2B gitu ya, pembagian pulsa 200.000 gitu Mbak. Kalau Mbak tidak terima kita batalkan, kalau Mbak terima kita kirimkan gitu. Oh, boleh tanya lagi gak Pak? Tanya apa? Hadiah ini kapan dikirimnya Pak? Ini sekarang Mbak, ini kita tanyakan kepada Mbak, Mbak mau terima atau tidak gitu. Tapi pakai pembayaran juga? Tidak ada Mbak, ini Mbak cukup ini mau dikirim ke nomor sekarang atau tidak gitu, atau nomor yang berbeda. Oh, boleh aja dengan nomor ini Pak. Nah, nomor sekarang ini jelas Mbak, di sini kita konfirmasi langsung ke nomor Mbak sekarang gitu ya. Nah, kita tanya ini Mbak mau terima kemana gitu, bukan langsung Mbak mau metode pembayaran tidak Mbak, karena kan ini yang kita langsung promosikan ke nomor sekarang gitu. Nah, untuk kita konfirmasi Mbak, coba dilihat dulu dari pesan biasa ada tidak pesan masuk dari Telegram untuk kita proses lebih lanjut untuk pulsa 200.000 nya ini. Harus cek Telegram ya Pak? Dari SMS biasa Pak, pesan biasa Mbak ya. Di pesan biasa. Oh, Ada? belum Kontak ada Pak. masuk. Coba dicek dulu ya. Gak ada masuk Pak? SMS dari Telegram ada? Gak ada Pak. Nggak ada SMS masuk dari Telegram? Enggak. Ya udah, nggak apa-apa ya. Kalau tidak mau Pak untuk terima ini, kita undur dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali Mbak. Maksud Bapak untuk apa? Nah, jelas penipuan guys. Nah, begitulah isi percakapan kami antara penipu. Nah, kalian kalau misalnya ada
panggilan yang tidak dikenal di HP kalian. Terus kalian diiming-imingi dengan berbagai macam hadiah atau berbagai kayak semacam voucher, atau misalnya kayak kayak yang aku tampilkan tadi guys. Nah itu tadi katanya aku dikasih voucher sebanyak 200.000 guys. Nah itu aku belum percaya guys, karena aku tidak pernah dihadiahkan dari CS Telegram. Nah syaratnya yang tadi katanya harus kasih kode Telegram yang biasa yang dikasih Telegram, yang kita masuki ke akun Telegram itu kan ada kode 5 angka. Nah itu yang diminta oleh si penipu. Yang aku jawab tadi pas di telepon itu gak ada, padahal di HP aku udah ada SMS dari Telegram, katanya kode ini tidak boleh dibagikan ke siapapun walaupun dari Telegram gitu guys. Nah kalian kalau misalnya sempat dikasih tahu kode yang dikasih sama Telegram ke orang yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan seperti ini, nanti si penipu itu akan masuk ke akun kalian yang sebagaimana nanti dia lacak keberadaan kalian melalui akun tersebut. Nah kalau kalian tidak ingin terjadi seperti ini, ikuti langkah-langkah yang aku berikan ke kalian. Yang pertama, kalian harus jelas dulu dari siapa, dari mananya orang tersebut. Kalian harus tanya-tanya ke orangnya. Contoh ya, ini bapak dari siapa ya, dari mana dapat nomor telepon aku ini misalnya ya. Nah kalau misalnya kalau kalian bertanya seperti itu, kalau jawaban penipunya agak berbeda dari yang kalian kira, berarti kalian harus berhati-hati untuk menghadapi si penipu itu. Nah kali ini yang aku berikan itu bukan semacam kayak gimana ya gitu. Aku mau kasih tahu kalian agar tidak terjerumus dengan hal penipuan gitu guys. Kalian harus banyak tanya gitu. Nanti kalau kalian kalau agak banyak tanya, nanti kalian akan diiyain sama mereka penipu itu. Yang paling utamanya guys, sebelum mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal, baca dulu doa, atau yang setidaknya baca Bismillahirrahmanirrahim, atau baca doa sesuai agama kalian masing-masing. Nah kalau kalian udah baca doa tersebut, kalian boleh mengangkat teleponnya dengan nada tenang. Kalian bisa kok tanya-tanya seperti kalian bertanya sama siapapun gitu. Langkah-langkah agar kalian tidak kena tipu oleh si penipu, yaitu baca doa dulu sebelum mengangkat telepon. Terus yang kedua, kalian harus tahu kalau nomor tidak dikenal itu pasti ada unsur penipuannya, atau ya sebetulnya penipuan gitu. Gak mungkin nomor yang tidak dikenal menganggap itu teman kita, tapi ada juga sih orang yang bilang katanya ngaku-ngaku sebagai temannya dia, padahal dia tidak punya teman dari misalnya dia mengatakan aku nih teman kamu loh dari Jakarta, padahal dia gak pernah komunikasi sama orang gitu. Malahan dia gak ada punya teman dari Jakarta gitu contohnya. Nah itu modus penipuan gitu guys, mengaku-ngaku dirinya sebagai teman si korban itu gitu guys. Nah yang kedua atau ketiga ya, yang kedua kalian harus berhati-hati guys. Kalau misalnya ada nomor tidak dikenal, jangan panik dulu. Kalian harus nada tenang dalam hati kalian, baca doa dan tenangkan pikiran kalian. Yang ketiga, pastikan nomor yang di telepon itu harus nomor kantor. Kalau misalnya ada nomor kantor yang ditelepon ke HP kalian, berarti itu memang resmi dari nomor perusahaan. Misalnya contoh ya, ini dari
Shopee Indonesia, dari CS-nya, nomor kantornya gitu guys. Memang dia yang menelpon kita karena kita memenangkan hadiah gitu. Kalau misalnya ada dari nomor pribadi yang menelpon kalian dengan mengatasnamakan Shopee, kalian harus berhati-hati guys, karena ini bukan dari pihak Shopee beneran, karena ada unsur penipuan itu guys. Dan kadang-kadang ada juga yang mengatasnamakan semua perusahaan yang terkenal gitu guys, seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lainnya gitu guys. Yang keempat, kalian harus tahu kalau CS perusahaan atau CS yang biasa mengasih hadiah ke kalian, harus tahu dulu jam kerjanya dari mulai jam berapa dan jam berapa gitu, dari jam berapa sampai jam berapa gitu guys. Biasanya jam kerja perusahaan itu dari jam 7 sampai jam 3 sore guys. Kalau misalnya ada di luar jangkauan jam itu, misalnya kayak sore atau malam, kalian diteleponnya sama nomor yang tidak dikenal, kalian harus hati-hati, itu bukan hadiah beneran yang dikasih ke kalian. Nah, jadi aku kasih tahu ke kalian kalau itu bukan hadiah beneran gitu. Nah, yang kelima, kalian harus tahu kalau misalnya ada yang diminta oleh penipu, misalnya kayak kode validasi atau kode misalnya dari Telegram atau kode WA yang bisa memasuki akun kalian, jangan pernah dikasih guys, apalagi orang terdekat kita. Bisa-bisanya akun kita dilacak atau dibobol gitu. Nah, yang keenam, kalau misalnya ada yang mau kasih tahu ke kalian bahwa kalian dapat hadiah sebanyak 175 juta dari pihak Shopee, itu bukan asli ya guys. Oh ya guys, yang kelima, kalau misalnya ada kalian diminta nomor rekening atau nomor kartu ATM kalian yang katanya mau diisi atau ditransfer uang hadiah kita gitu guys. Nah, kalian jangan coba-coba kasih nomor ATM yang ada di kartu itu guys. Kan ada tuh nomor kartu yang ada keterangannya di bawah ada nomor kartu yang 16 digit itu guys. Nanti aku tampilkan model kartu yang tampilannya kayak gini guys. Nah, kalau kayak gitu kalian gak boleh kasih tahu ke siapapun ya guys. Nah, kalau kalian pernah ketipu dengan hal yang aku tampilkan seperti ini, misalnya kalau ada kalian pernah mengalaminya, silakan komentar di kolom komentar ini kalau ada misalnya kendala atau keluhan yang kalian rasakan pas kalian kena tipu gitu. Nanti kalau kalian pengen mau prank penipunya, kalian bisa kasih nomor penipunya lewat sosmed aku yang tertera di deskripsi video aku guys. Oh ya guys, aku mau kasih tahu ke kalian, pas setelah teleponan sama si penipu itu, ternyata aku ada unsur penipuan juga nomornya. Pas aku cari nomor dia di get kontak, untung aja aku pengguna get kontak yang bisa mengetahui nomor tidak dikenal itu sebagai pengetahuan aku untuk mengetahui nama-nama siapa yang ada di penandai itu. Nah, kalau kalian penasaran, ini tampilan slide-nya, maksudnya tampilan get kontak aku yang di nomor penipuan seperti ini guys. Durasinya agak lama, 2 menit gitu. Aku liatin ke kalian ini selama 2 menit gitu guys. Nah, aku liatin sambil aku bicara, ini ada di sini guys, dan ada aku screenshot nomor penipunya di sini nanti. Nah, aku terkejut juga pas lihat nomor penipu itu pas di get kontak di aplikasinya. Banyak banget yang mengatakan penipu lah, jangan
kasih tahu atau berbagai macam yang mengatakan jangan ladenin mereka atau jangan angkat telepon dia gitu. Banyak banget yang mengatakan penipu, ditandai nama si penipu itu guys. Dan memang jelas itu memang penipu guys. Kalau ada misalnya kalian ditelepon dengan nomor yang seperti ini, kalian harus hati-hati guys. Kalian harus berhati-hati kalau misalnya kalian gak kuat mental untuk menghadapi penipu, kalian jangan angkat teleponnya. Kalian harus siapkan mental dulu untuk menghadapi penipu tersebut, karena kalian akan dihipnotis melalui telepon. Nah, kalau kalian pengen tidak terhipnotis dengan kata-kata mereka, kalian harus baca bismillah dulu guys, atau baca doa sesuai dengan agama kalian masing-masing gitu. Nah, tampilannya memang agak lama gitu guys. Nah, pas itu aku lihat secara detail sampai ke bawah, memang banyak banget yang mengatakan nama-nama penipuan gitu guys. Dan ada juga aku ditelepon lagi pada tanggal berapa ya, tanggal 23. Ini aku tampilkan di sini tanggalnya berapa di sini guys. Ini sempat aku screenshot kontaknya, jam berapa dia telepon aku. Nah, di saat itu aku lagi tidur siang, gak sempat ngangkat teleponnya. Ternyata pas aku lihat di get kontak lagi, nomor si penipu yang satu lagi itu memang ternyata dia memang penipu guys. Nah, seperti ini tampilan kontak yang kedua, berdurasi kalau gak salah 1 menit lebih gitu guys. Dan kontaknya ada aku screenshot tampilannya setelah ini ya guys. Sekian dulu penyampaian aku pada hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya guys. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan dan kekurangan. Nah, sebelum aku menutupi akhiran video ini, terlebih dahulu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, see you next time. Bye.